Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda terkasih, tersayang, tersoleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurfitasari dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum belajar, ada kata yang sering mungkin kita dengar. Kata-katanya begini: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maksudnya adalah sesuatu akan berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama, atau bersatu lebih kuat daripada terpecah belah. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa kita tidak mudah terpecah belah ya. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Judul materi kita hari ini yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Tujuan pembelajaran diharapkan Ananda mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa RIS, demokrasi liberal, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Kita masuk ke masa pertama yaitu masa revolusi kemerdekaan. Dimulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara pada saat ini adalah kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan belum dijalankan secara murni dan konsekuen karena Indonesia pada saat itu baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Tanggal 18 Agustus dilaksanakanlah sidang PPKI yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, mengangkat Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dan bagi Indonesia ke dalam 8 provinsi. Tanggal 29 Agustus terbentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat dan PPKI resmi dibubarkan. Pada tanggal 2 September 1945 disusun Kabinet pertama RI dan mengangkat 17 menteri. Setelah itu dikeluarkan beberapa maklumat menteri, yaitu diantaranya Maklumat 16 Oktober 1945, kemudian Maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat, dan Maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi presiden kedudukannya berubah hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial ke parlementer. Pada masa ini juga terjadi pergantian kabinet, diantaranya Kabinet Sultan Syahrir 1-3, kemudian berganti menjadi Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II, dan kemudian membentuk Kabinet Hatta I, Kabinet Darurat, dan Kabinet Hatta II. Dan pada awal masa revolusi kemerdekaan ini juga terjadi banyak pemberontakan, diantaranya pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 dan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kita masuk ke masa kedua yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Republik Indonesia Syarikat. Berdasarkan hasil perjanjian konferensi meja bundar, dihasilkan bentuk negara kita adalah negara syarikat. Kemudian kedudukan presiden, kepala negara tidak didampingi oleh wakil, kemudian sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi kita yaitu Konstitusi RIS 1949. Pada masa sistem pemerintahan parlementer, jika kabinet tidak mendapat persetujuan dari Perdana Menteri, maka kabinet harus dibubarkan. Namun konstitusi RIS tidak berlangsung lama, hanya berlaku 8 bulan dan kemudian dibubarkan. Indonesia kembali ke negara kesatuan. Pada masa ini juga terjadi banyak pemberontakan, di antaranya yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS.
kita masuk ke masa ketiga, yaitu masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Adapun bentuk negara kita yaitu tetap negara kesatuan. Sistem pemerintahan kita masih menggunakan sistem parlementer. Kemudian berlakulah konstitusi baru, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 setelah konstitusi RIS dibubarkan. Nah, adapun kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara dan menjadi bagian dalam pemerintahan. Tugas presiden terbatas seperti mengesahkan Dewan Menteri, kemudian memberi tanda kehormatan dan melaksanakan tugas seremonial. Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ini, tanggung jawab pemerintah adalah menteri kepada DPR dan hanya ada 5 menteri. Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa pergantian kabinet. Gagalnya konstituante membentuk dasar negara membuat terjadinya sejumlah pemberontakan, seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan diketuai oleh Kahar Muzakar, daerah Aceh diketuai Daud Beruh, dan daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Yang kedua, pemberontakan PRRI. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Kita lanjut ke masa berikutnya, yaitu pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret tahun 1966. Bentuk negara kita adalah kesatuan. Sistem pemerintahan kita kembali ke presidensial karena kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Konstitusi yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun pada kenyataannya pemerintahan tidak dijalankan sesuai dengan semestinya. Contohnya, kedudukan presiden lebih dominan, para pemimpin MPR, DPR, MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membuarkan DPR tahun 1960 dan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak mencampuri urusan di dalam peradilan. Pada masa ini terjadilah pemberontakan seperti pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kita masuk ke masa berikutnya, yaitu masa Orde Baru, berlaku tanggal 11 Maret 1996 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara kita adalah kesatuan. Sistem pemerintahan kita masih presidensial karena kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun konstitusi yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kenyataannya pada masa Orde Baru banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di antaranya yaitu pembatasan hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Kemudian Orde Baru ini berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, sekarang kita akan membahas masa yang terakhir, yaitu masa reformasi, berlaku tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya yaitu agar kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tidak disalahgunakan. Kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik. Selain itu, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan otonomi daerah. Pada masa reformasi banyak terjadi pergantian presiden, diantaranya Bapak B.J. Habibie mulai tahun 1998 sampai 1999 diganti oleh Bapak Abdurrahman Wahid
tahun 1999 sampai 2001, dan Ibu Megawati tahun 2001 sampai 2004, kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014, dan sekarang Bapak Joko Widodo dari 2004 sampailah dengan sekarang. Adapun rangkuman yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah munculnya maklumat 14 November tahun 1945, Presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintah, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Tanggal 27 Desember 1949, berdasarkan konferensi meja bundar, NKRI berubah bentuk menjadi RIS. Kemudian hasil dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Kemudian hasil Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menghasilkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berarti sistem pemerintahan kita kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut ke tugas ya. Pada saat ini, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya paham radikal dan teroris yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan, tawuran, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, silakan Anda tulis artikel minimal 7-10 paragraf yang berisi analisis Ananda tentang upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Selamat mengerjakan Ananda. Terima kasih, Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.